Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali. Nah, di kesempatan kali ini, bagaimana kabar kalian? Apakah baik-baik saja? Baik, di kesempatan kali ini kita akan belajar materi tentang sebuah pura, yaitu tentang struktur tempat suci. Sebelum kita mulai, coba kita perhatikan video berikut. Silakan disimak adik-adik, anak-anak sekalian, video berikut ini. Nah, baik, adapun dari materi tersebut, apa yang bisa anak-anak lihat atau saksikan? Kira-kira apa isi video tersebut? Tentang apakah video tersebut? Iya, itu adalah gambaran sebuah areal dari sebuah pura. Sebuah pura, kalau di Hindu di Bali, memiliki susunan yang terdiri dari 3 bagian. Yaitu, adapun 3 bagian tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Nah, sebelum lanjut ke materi selanjutnya, mari kita lihat apa yang menjadi tujuan dari pelajaran kali ini. Nah, adapun tujuan pelajaran kali ini adalah yang pertama, siswa dapat menguraikan jenis-jenis tempat suci di lingkungan sekolah dan rumah. Siswa dapat menguraikan struktur tempat suci agama Hindu. Yang ketiga, siswa dapat melaporkan nama-nama bangunan yang terdapat pada tempat suci. Nah, sebelum lanjut, sudahkah kalian terbayang di pikiran kalian apa saja yang ada di dalam sebuah tempat suci? Ya, pasti tidak terlepas dari adanya 3 areal atau daerah pemisah antara masing-masing tempat suci. Nah, kita lihat apa itu tempat 3 bagian tersebut. Yang disebut di Hindu adalah Trimandala. Apa itu Trimandala? Tri mandala berasal dari kata tri yang artinya 3. Tri artinya 3. Dan mandala artinya areal atau tempat. Sehingga Trimandala berarti 3 tempat atau areal yang disucikan umat Hindu untuk melaksanakan kegiatan keagamaan atau upacara keagamaan. Nah, adapun bagian dari Trimandala tersebut adalah yang pertama, Niste Mandala atau yang disebut dengan Jabesisi atau areal paling luar dari sebuah tempat suci. Yang kedua, Madhya Mandala. Madhya Mandala adalah areal Jabat Tengah atau areal yang kedua setelah areal Nista Mandala. Kemudian yang ketiga adalah Utama Mandala atau yang disebut dengan Jerawan, di mana Jerawan adalah tempat yang paling utama atau paling suci. Nah, selanjutnya mari kita uraikan apa itu Nista Mandala atau Jabasisi. Nista Mandala atau Jabasisi adalah
Area yang paling luar sering menjadi halaman parkir atau tempat persiapan kasar atau area paling luar dari sebuah tempat suci. Jika di pura, maka ada halaman atau biasanya di Niste Mandala itu terdapat misalnya adalah selain parkir juga ada WC atau kamar kecil. Nah, identik pura, maka sebelum masuk ke area Jabat Tengah atau Madya Mandala, maka akan memasuki sebuah pintu masuk. Yang pertama, di sana akan menemukan Wantilan, Balai Bengong. Jika kita hubungkan dengan apa yang menjadi lambang dari Niste Mandala tersebut merupakan lambang hubungan manusia dengan alam lingkungan sekitar atau yang disebut dengan palemahan. Selanjutnya, yang kedua adalah Madya Mandala. Madya Mandala adalah Jabat Tengah atau areal setelah dari Niste Mandala menuju halaman area yang kedua atau area yang di tengah. Nah, bagian tengah areal ini biasanya adalah untuk tempat mempersiapkan segala bentuk upacara keagamaan, baik rapat adat, tempat pementasan tari-tarian, dan gamelan. Jika di rumah, di area rumah ini erat kaitannya seperti adanya tempat seperti balai dau, balai dangin, balai delon, itu ya. Jika di area tempat suci, juga ada yang disebut dengan balai pegongan, ada balai pesandekan. Itu semua adalah tempat untuk mempersiapkan segala bentuk upacara yang akan digunakan pada pura tersebut. Dikaitkan dengan hubungannya dengan manusia dengan sesama manusia, maka area Madya Mandala itu adalah bisa dihubungkan dengan hubungan manusia dengan manusia atau yang disebut dengan pawongan. Kemudian yang ketiga disebut dengan Utama Mandala atau yang disebut dengan Jeroan. Utama Mandala atau Jeroan biasanya merupakan dibatasi dengan Candi Gelung, ya, candi yang paling besar biasanya, menuju area yang digunakan sebagai tempat untuk bersembahyang. Nah, Candi Gelung berfungsi sebagai memutus atau memisahkan antara pikiran atau dengan adanya Candi Gelung berarti kita merupakan lambang pemusatan pikiran kita antara pikiran atau pemusatan pikiran kita kepada Sang Yang Widi. Sehingga karena kita sudah mulai memasuki tempat yang paling suci, yaitu tempat untuk memuja Sang Yang Widi. Di samping Utama Mandala adalah tempat melaksanakan pemujaan terhadap Ista Dewata, Sang Yang Widi Wase, beserta Betara yang berstana di pura tersebut. Nah, itu dulu yang bisa Bapak sampaikan. Selanjutnya adalah kalian mengerjakan uraian singkat atau soal berikut, ditulis, dikerjakan, kemudian dikumpulkan.
Silakan anak-anak cermati apa yang menjadi pertanyaan dari materi yang sudah Bapak paparkan hari ini. Di samping itu, jangan lupa diisi dengan identitas lengkap, nama, dan nomor absen. Nah, untuk materi selanjutnya, kita bahas nanti. Hari ini, materi cukup untuk sampai di sini. Bapak akhiri dengan aturang parama sandi. Om Santi, Santi, Santi Om.